Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita bernama Nicole Beverly yang sedang menuntut keadilan di persidangan atas tindak KDRT dan perbuatan tak manusiawi lainnya yang dilakukan oleh mantan suaminya yang bernama Warren, di mana hal itu Nicole alami bertahun-tahun lamanya. Scene kemudian beralih pada tahun 2005 tepat saat awal pertemuan mereka. Nicole yang diketahui merupakan seorang atlet lari yang sangat berprestasi di kampusnya pun terlihat baru saja berlatih. Yang saat itu, Warren yang merupakan seorang pemain American football menghampirinya untuk berkenalan. Dan di awal pertemuan itulah Nicole memperlihatkan ketertarikannya pada Warren. Hingga ia pun tanpa ragu menerima tawaran Warren untuk makan malam. I have exams right now. It's a date. What? I didn't even say anything. Setelah mereka saling mengenal, mereka berkomitmen untuk menikah. Namun di hari itu, Warren tak mampu menyembunyikan rasa cemburunya ketika melihat Nicole berbincang dengan seorang pria yang bernama Adam. Hingga untuk mengalihkan rasa cemburunya itu, ia pun memilih ngobrol dengan rekannya. Dan dari perbincangan itu diketahuilah bahwa Warren adalah seorang pecandu alkohol berat. Yeah, you're right. Whatever, man. Ketika pulang, Warren mengatakan sejujurnya jika ia cemburu ketika melihat Nicole berbicara dengan Adam dan menganggap jika Adam suka pada Nicole, di mana saat itulah, Nicole menjelaskan jika Adam adalah rekan kerjanya dan tak perlu ada yang dikhawatirkan dari Adam, karena Adam sebenarnya adalah lelaki penyuka sesama jenis atau bisa disebut terong makan terong. Adam? No way. Adam is just a coworker, honey. You don't have anything to worry about. Warren, Adam is gay. Mendengar hal itu, Warren pun merasa lega dan mengungkapkan permintaan maafnya pada Nicole, karena ia benar-benar sangat mencintai Nicole dan bahkan menganggap jika Nicole adalah wanita terbaik yang pernah ada dalam hidupnya dan merasa hidupnya lebih berarti setelah kehadiran Nicole. I know what it's like to feel truly alive and happy. You are the best thing that has ever happened to me. I'm glad I have you. Nicole pun mengerti bahwa kecemburuan suaminya itu adalah bentuk cinta dan kasih sayangnya. Namun disinilah semakin terlihat sifat buruk Warren yang terlalu over untuk menuntut Nicole mengatakan hal yang sama dengan apa yang ia katakan tadi. Meski sebenarnya Warren tak perlu menuntut itu dan cukup melihat dari sikap yang ditunjukkan oleh Nicole. Hingga akhirnya Nicole pun mengalah dengan menuruti permintaan sang suami. Warren, told you that I love you. I mean, what more do you need from me? Bullshit. Hey. You are the best thing that has ever happened to me. 2 tahun kemudian, Nicole yang pagi itu sedang jogging pun merasakan mual pada perutnya yang menandakan jika ia tengah hamil muda. Dan sesampainya di rumah, Nicole pun sedikit merasa takut saat menceritakan terkait kehamilan anak pertama mereka pada Warren, mengingat Warren tak menghendaki kehadiran anak dalam pernikahan mereka. Positive. You're Pregnant. Warren yang mendengar itu pun terduduk lesu di hadapan Nicole, dan di tengah keheningan itulah, Warren mengatakan jika ia ingin mempertahankan bayi dalam kandungan Nicole dan berjanji akan menjadi ayah yang baik untuk anak mereka kelak, di mana hal itu jelas membuat Nicole senang. I'm so sorry. It's not your fault. This is good. I want to be a family. Kembali ke masa sekarang di ruang sidang, Nicole menjelaskan jika puncak dari semuanya terjadi di tahun 2015 setelah mereka memiliki 2 anak. Nicole yang sedang menyiapkan sarapan untuk Warren pun dihampiri oleh anak kedua mereka yang bernama Carter dengan membawa burung yang mengalami luka pada sayapnya, di mana saat itu, Warren meminta Carter untuk memberikan burung itu padanya. Namun alih-alih mengobati burung itu, Warren dengan kejinya malah meremas burung itu sekuat tenaga hingga mati. Carter yang melihat itu pun berlari menangis ketakutan. Terlebih dengan Nicole yang tak menyangka jika sang suami begitu kejinya pada hewan yang terluka. Hingga pertengkaran pun terjadi saat Nicole mengecam tindakan biadab Warren. Warren dengan tangan besar berototnya pun lalu mencengkram leher Nicole sekuat tenaga dan kemudian memberinya bogem mentah ke wajah Nicole, hingga istrinya itu jatuh tersungkur.
Di dalam persidangan itu, Nicole mengatakan bahwa pemukulan semacam itu seringkali ia alami dan memang tak pernah dilakukan langsung di hadapan anak-anak mereka. Bahkan tak hanya itu, kekerasan nonverbal sering ia terima dari Warren berupa ancaman. Dan meski Warren selalu meminta maaf serta berjanji untuk memperbaiki diri dan berhenti minum minuman keras yang membuat kontrolnya di luar kendali, Warren masih saja mengulangi hal serupa berkali-kali yang membuat Nicole geram dan mengusirnya dari rumah serta meminta perlindungan untuk dia dan anak-anaknya ke lembaga PPO. If he didn't leave, I was filing a PPO. Said he would stop drinking, and I wanted to believe him. Lebih lanjut, Nicole menjelaskan jika Warren tak pernah benar-benar mengubah kebiasaan buruknya meski telah diberi kesempatan berkali-kali, di mana saat itu, posisi Nicole pun tersudutkan oleh pernyataan kuasa hukum Warren yang merasa keberatan karena pernyataan Nicole sebagai saksi sekaligus korban tak dibarengi dengan pengambilan sumpah atas pernyataan itu. Hingga persidangan pun dihentikan selama 30 menit untuk beristirahat. We'll break for a 30-minute lunch. Scene pun kemudian flashback ke tahun 2017 tepat setelah Warren tak lagi tinggal bersama Nicole dan kedua anaknya. Mills, anak pertama Nicole, pun meminta maaf atas apa yang dilakukan sang ayah pada ibunya. Namun di tengah perbincangan keduanya, Warren tiba-tiba saja masuk ke dalam rumah dengan menyebut bahwa dia ingin membicarakan sesuatu. Di kesempatan itu, Warren berusaha meyakinkan Nicole bahwa ia sudah berhenti dari ketergantungan alkohol dan benar-benar ingin memperbaiki kembali rumah tangga mereka. Di mana hal itu rupanya sempat berhasil membuat Nicole sedikit melunak. Namun Nicole tak mau percaya begitu saja dan tetap memintanya pergi dari rumah itu. I'm sorry for what I've done to you. You're gonna have to go. Perdebatan pun kembali memanas saat Warren menolak pergi dari sana yang membuat Nicole kembali terpancing amarahnya karena sedikit pun ia tak mengharapkan Warren tetap tinggal di rumah itu. Hingga saat Warren bangkit dan menghampiri Nicole. Warren dengan tangan kekarnya pun memegang kedua tangan Nicole dan menjatuhkannya ke atas tempat tidur. Hingga secara paksa Warren menyodok Nicole dari belakang dengan penuh nafsu. Selesai dengan itu, Nicole pun terlihat mandi untuk membersihkan tubuhnya setelah digenjot paksa. Di mana tak lama terdengarlah suara ketukan pintu yang ternyata dari beberapa anggota kepolisian. Dan kebetulan Warren yang masih ada di sana pun membukakan pintu tersebut. Bobby? Oh, man. Come on in, brother. Rupanya kedatangan para polisi itu berdasarkan laporan Nicole sebelumnya yang menghubungi polisi setelah mendapat tindak kekerasan seksual. Namun saat itu, Warren membela diri dengan menyebut bahwa hanya terjadi keributan biasa dan mengatakan jika apa yang dituduhkan Nicole padanya hanyalah kebohongan sebagai cara untuk mengambil alih kedua anak mereka. She's doing to try to keep me from my kids. Kedua polisi itu menyebut jika Warren telah melanggar aturan PPO. Terlebih dari laporan itu pun pihak berwajib mendapati luka memar di tubuh Nicole, hingga tak ada alasan untuk Warren menyangkal semuanya, di mana saat Nicole datang. Ia pun menjelaskan bahwa Warren tiba-tiba masuk rumahnya dan berlaku kasar padanya hingga berujung pemerkosaan yang dilakukan Warren padanya. He comes in here, he rapes me in the bedroom next to the boys. Oh my God. Okay? Don't you see my point? Did she consent? Warren yang diketahui tergabung dalam anggota kepolisian pun tak mau kalah berargumen merasa ia ada di pihak yang benar meski situasinya terdesak. Di mana kedua polisi itu pun harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Apalagi mereka mengetahui bahwa Warren merupakan seorang pelatih American football untuk anak mereka. Namun tetap saja Nicole menolak kehadirannya di sana dan memintanya untuk pergi. Okay. Right. Of course. Let's go. Beberapa bulan kemudian di malam Halloween, Nicole dan kedua anaknya yang akan merayakan Halloween pun dikejutkan dengan kedatangan Warren yang langsung memaksa mereka masuk ke dalam rumah, di mana saat itu Warren membawa Nicole keluar rumah dan langsung menodongkan pistol ke arahnya serta mengatakan bahwa apa yang ia lakukan ini adalah karena besarnya rasa cinta Warren pada Nicole serta anak-anak mereka karena ia hanya ingin mereka tetap bersama. Namun tetap saja apa yang dilakukan Warren tak bisa dibenarkan. Fuck you. And the boys. It's my fucking ass for you. I did it all for you. You, the boys, are gonna stay together. Nicole pun lalu dipaksa untuk meminta maaf pada Warren karena dianggap tak menghargainya. Namun saat Nicole tak mengatakan hal yang diminta oleh Warren, Warren lagi-lagi melakukan kekerasan fisik padanya. I'm sorry for sticking with a piece of shit like you. Bitch.
Warren yang benar-benar murka pun berniat ingin membunuh Nicole saat itu juga. Namun beruntungnya, pihak kepolisian datang tepat waktu dan menangkap Warren dengan barang bukti pistol di tangannya yang jelas tak ada alasan untuk Warren mengelak. Pada akhirnya Warren pun harus mendekam di penjara selama menunggu proses hukum atas perbuatannya. Namun di sanalah, Warren bertemu dengan seorang napi bernama Buzz yang cukup berkuasa di penjara itu, di mana Warren meminta Buzz mengutus seseorang di luar penjara untuk menghabisi istri serta anak-anaknya. Akan tetapi Warren meminta untuk menghabisi kedua anaknya terlebih dulu di hadapan Nicole, dan setelah itu barulah menghabisi Nicole. That's an advanced strategy. I really don't know what the fuck you're talking about. Beberapa bulan kemudian, Nicole yang mulai merasakan hidup nyaman setelah Warren di penjara pun mendapat telepon misterius yang ternyata berasal dari Warren yang geram pada Nicole, karena diketahui jika Nicole telah mengganti nomor HP-nya setelah kejadian pemerkosaan itu, di mana saat itu Warren mengancam akan menghabisinya. Warren? Oh, I'm gonna cut your fucking throat. Can't hide. Esok harinya, Nicole mendatangi pengacaranya dan menceritakan terkait telepon dari Warren yang mengancam akan membunuhnya serta mempertanyakan bagaimana seorang napi bisa mendapatkan ponsel untuk menghubunginya. Dan saat Nicole mengatakan niatnya untuk merubah nama di kartu identitasnya, sang pengacara pun menyebut jika itu tetap tak menjamin keamanan Nicole dan kedua anaknya selama orang suruhan Warren masih berkeliaran. Stop answering his calls. Change my name or something? Changing your name won't do much. Setelah kejadian itu, Nicole pun mengajak sang ibu untuk tinggal bersamanya di rumah itu agar sama-sama bisa mengawasi kedua anak Nicole dari ancaman ayahnya. Dan meski Nicole serta anak-anaknya pun berusaha untuk menjalani hidup normal seperti biasanya, tetap saja ada rasa kekhawatiran di hatinya pada Warren yang bisa saja membuktikan ancamannya itu. Bahkan rasa takut pun dialami oleh anak pertama Nicole saat Nicole menemukan obeng di bawah tempat tidur sang anak yang menurut sang ibu jika Mills anak pertama Nicole sengaja mengambil obeng itu untuk berjaga-jaga. It's gonna be okay. Sweetheart, don't worry. Suatu malam, ia memanggil sang ibu karena melihat ada cahaya mencurigakan dari arah gudang yang diduga adalah orang suruhan Warren. Hingga untuk memastikan keamanan dia serta keluarganya, Nicole menghubungi polisi untuk memastikan kondisi di sana. Yeah, well, maybe an animal. I believe that somebody was here, watching us. Meski saat itu polisi mengatakan bahwa tak ada tanda-tanda Warren datang ke sana, Nicole sangat yakin jika Warren datang dan mengawasi dia serta anak-anaknya karena bukan tidak mungkin Warren bisa mendapat akses keluar masuk penjara dengan begitu mudahnya, hingga polisi itu pun tak bisa berkata apa-apa lagi. Has a contract out on us for Christ's sake. I heard. I already arrested a friend over this. Singkat cerita, kabar jika Warren melibatkan seorang napi di dalam penjara untuk menghabisi keluarganya pun tercium oleh pengacara Nicole yang saat itu segera mendatangi penjara untuk bertemu dengan Buzz. Dan selain dimintai keterangan terkait kebenaran berita itu, Buzz diminta untuk menjadi saksi dalam persidangan nanti. Are you willing to testify? Ketika Buzz didatangkan ke pengadilan sebagai saksi atas upaya pembunuhan Nicole serta anak-anaknya yang diminta oleh Warren, seisi pengadilan pun akhirnya tahu jika Warren meminta Buzz mengutus 2 orang eksekutor untuk menghabisi Nicole dan anak-anaknya. He hired me to arrange the killing of his wife and kids. Told me to have the kids killed first. In front of Nicole. Pengacara Warren yang memiliki data terkait Buzz yang harus masuk penjara setelah terlibat kasus penipuan serta pencurian mobil mewah pun merasa jika kesaksian Buzz yang menyudutkan kliennya. Namun dengan tenang Buzz mengatakan jika ia memang disuruh Warren untuk menghabisi Nicole dan kedua anaknya, hingga ia pun mengutus 2 orang kepercayaannya yang ada di luar penjara untuk melakukan tugas itu. Sedangkan pembayarannya ia terima dalam bentuk cek dan diberikannya pada 2 orang eksekutor itu. Alzheimer's, dementia. Make them believe you're a family member. Somebody they'll send a check to. Go on. You cut a check. It's in the mail that day. That's it. Easy money. Wow. Easy money. Sesaat setelah Buzz yang ditetapkan sebagai saksi meninggalkan ruang persidangan, pengacara Nicole pun membeberkan beberapa bukti ancaman pembunuhan yang telah ia dapat serta selongsong peluru dari pistol milik Warren disertai juga beberapa hasil visum Nicole yang pernah mendapat tindak kekerasan dari Warren.
Hingga tak ada alasan bagi hakim untuk menyatakan jika Warren tidak bersalah. Dan sepintar apapun Warren menutupi kebohongan serta kebusukannya, kebenaran pun akhirnya terungkap di persidangan hari itu. Hingga setelah serangkaian sidang yang panjang itulah, keadilan yang diharapkan Nicole pun berhasil ia dapatkan saat hakim menjatuhi hukuman maksimal 35 tahun penjara pada Warren. 13 to 35 years starting now.